Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, lagi liburan ya? Masih libur atau gimana nih? Padli, masih liburan Padli? Tidak, Bu. Persiapan PPL, Bu. Kapan PPL-nya? Rabu, serempak. Oh, Rabu ya? Bukan Senin ini bukan ya? Senin ini kami masih tes swab, Bu. Oke. Memang peraturannya kayak gitu ya. Dari zaman yang semester sebelumnya, setiap mau PPL itu memang harus antigen dulu. Ya, jadi bukan baru kali ini. Oke, baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh mahasiswa dan mahasiswi program studi hukum pidana Islam, khususnya semester 5 yang akan segera melaksanakan praktek pengalaman lapangan di masing-masing lokasi PPL yang telah ditentukan oleh Labor Fakultas Syariah. Ya. Jadi hari ini adalah kegiatan pembekalan PPL dari Prodi HPI. Ya. Kalau yang kemarin itu adalah pembekalan PPL oleh fakultas. Ya, ada pembukaan, ada kata sambutan dari Pak Dekan, ada sambutan dari Kepala Labor. Tapi kita Prodi HPI tetap melaksanakan juga karena ini menyangkut beberapa hal untuk teknis pelaksanaan PPL, ya, pelaksanaan seperti apa agar tidak ada lagi yang tidak paham PPL itu mau ngapain, ya, dan apa sih pentingnya PPL ini bagi mahasiswa HPI. Jadi yang namanya program studi hukum pidana Islam itu kita fokus menyelenggarakan pendidikan, pengajaran untuk terkait hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia yang tujuannya adalah untuk menyiapkan pakar dan praktisi hukum pidana dua keilmuan tadi, ya, hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Nah, selama Anda kuliah di kampus itu kan teori-teori ya, kebanyakan teori saja, teori tentang hukum acara, teori tentang hukum pidananya, tapi bagaimana sebenarnya praktek di lapangan. Nah, inilah momennya agar semua mahasiswa HPI itu tidak lagi raba-raba gitu ya. Kalau pelaksanaan peradilan pidana itu seperti apa? Nah, inilah momennya. Kalau kita pernah mendengar hadis Rasul, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar, ya, bahwa ilmu tanpa amal, tanpa praktek itu seperti pohon yang tidak berbuah, ya. Nah, prakteknya itu tidak hanya menunggu setelah kalian tamat, setelah diterima di tempat kerja, tapi yang namanya satu keilmuan itu tidak akan sempurna kalau hanya dia teori saja. Ya, tentu harus ada pengalaman langsung di lapangan, bertemu dengan implementasinya, maka ilmu itu akan diterima secara utuh. Ya. Dan kegiatan PPL ini berlangsung kalau di semester yang lalu ya, di angkatannya Nerisma itu sudah sebulan setengah ya. Heri Aziz sudah sebulan setengah. Tapi di angkatan sebelum itu hanya sebulan karena ada permintaan dari lembaga-lembaga terkait tentang PPL itu yang malah mereka yang bilang kalau 1 bulan itu Bu malah tidak cukup ya, untuk keilmuan itu malah nanggung gitu. Maka kemudian ditambah menjadi 1,5 bulan. Dan kedepannya ya dalam program Kampus Merdeka ya itu magang atau
PPL ini malah lebih jauh lagi, malah memegang peranan penting, bisa 1 semester itu mahasiswa berada di tempat PPL. Jadi kalau misalnya ada hukum acara, nah nanti hukum acara yang PPL berikutnya mereka ada hukum acaranya langsung di lokasi PPL ya. Jadi 1 semester berarti ada sekitar bisa saja ada 20 SKS selama kegiatan PPL itu dilaksanakan di lokasi terkait yang telah ditentukan. Nah, kalau kalian itu masih 1,5 bulan. Nah, untuk semester 5 itu karena masih kurikulum yang lama ya, masih kurikulum yang lama, itu untuk SKS itu nilainya 2 untuk PPL itu dan nilainya 2 SKS. Jadi jangan dikira kamu PPL ini sama dengan prodi lain. Kalau prodi-prodi yang lain itu ada yang non SKS dia buat PPL. Jadi PPL-nya itu tidak pakai SKS, tapi di HPI itu nilainya 2 SKS. Jadi kalau kamu tidak lulus di PPL ini berarti 2 SKS-nya 0. Nah, itu hati-hati. Ya, maka dalam kegiatan PPL HPI itu tidak boleh ada mahasiswa yang meninggalkan kegiatan itu. Ya, jadi kalau misalnya biasanya boleh izin ya, tapi paling lama itu 2 hari. Lewat dari itu tidak lulus. Ya. Jadi pelaksanaannya dilaksanakan selama 1,5 bulan dan untuk periode ini gelombang 1 angkatan 2019 ya. Kalian 2019 enggak? Wahidullah. Angkatan berapa? Angkatan 2018, Bu. Nah, 2018 itu dimulai tanggal 26 Januari 2022 ya, resminya itu. Ya. Nah, PPL ini mencakup magang di lembaga pemerintah atau lembaga hukum terkait kompetensi profil lulusan prodi hukum pidana Islam. Jadi yang namanya lulusan HPI itu kan diharapkan nantinya bisa menjadi pakar dan praktisi hukum, mulai dari hakim, mulai dari panitera, jaksa, ya, apalagi notaris nantinya kalau dia sampai S2, ada bisa jadi mediator kalau dia ikut pelatihan mediator, ya, ada yang jadi dosen dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi yang pakar dan praktisi hukum pidana. Ya, dan untuk yang gelombang 1 ini lokasi PPL-nya ada di pengadilan negeri. Kemarin di pengadilan negeri itu harus 10 orang, tapi ternyata di beberapa hari kemarin ya baru dikasih tahu bahwa hanya diterima 5 orang. Yang ya hanya diterima 5 orang, maka sisanya itu kita cari lagi tempat yang lain, maka itulah dapat dikejar lagi 5 orang. Ya. Lalu di Pradi ada 10 orang, ya, di Kejari ada 10, dan sisanya di Kemenkumham yang nanti akan disebar di beberapa lokasi. Kalau di Kemenkumham itu ya di kantornya, bisa juga di lapasnya, tergantung permintaan. Di Kemenkumham itu ada dosen kita, Pak Zulhendri Faisal, nah itu nanti beliau yang akan membagi anak-anak PPL ini di mana saja. Ya bisa di lapas, tadi Ibu bilang, imigrasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa PPL HPI itu 2 SKS, hati-hati, tidak lulus berarti 0. Ya. 0 dibagilah dengan total seluruh SKS yang Anda kontrak di semester ini. Ya. Oke, apa yang harus dilakukan selama PPL? Nah, ini tujuannya ya, sebelumnya. Ya, tujuannya tentu untuk profesionalitas lulusan, agar para lulusan HP itu dia siap kerja ya dan bisa bersaing dengan lulusan dari kampus manapun ya. Yang kedua ya karena bersaing itu kenapa? Karena dia bisa telah melihat langsung proses pengadilan ya, proses berperadilan baik itu perkara perdata maupun perkara pidana ya. Juga tujuannya adalah untuk mempraktikkan ilmu yang telah dapat di kelas, ya bisa langsung diterapkan, ya kira-kira mungkin kalau kayak yang di Pradi itu bisa biasanya para senior pengacaranya itu biasanya langsung nunjukin cara membuat itu surat dakwaan dan lain sebagainya, ya. Biasanya kalau yang di Pradi itu biasanya mereka ketika pengacaranya itu beracara, dia akan bawa yang mahasiswa HPI yang sedang PPL di Pradi, ya. Yang Kemenkumham gimana? Nah, bisa saja nanti ditentukan saja
1 hari yang kalian itu bisa nanti lihat juga praktek di PN, karena yang tempat beracara itu kan di PN ya. Kalau kejaksaan itu kan mereka ketika ada kasus, jaksanya datang ke PN, nah nanti yang mahasiswa yang lagi PPL itu bisa ikut ke PN juga. Ya, jadi dicari kesempatan, tapi tetap harus terjadwal ya, supaya tidak tiap hari meninggalkan tempat lokasi PPL, tidak, tapi ada satu minggu misalnya atau 1 bulan sekali yang kalian bisa nanti beracara melihat langsung beracara di pengadilan negeri ya. Oke, membuat jejaring dan relasi, nah ini penting juga. Banyak sekali alumni HPI yang ketika mereka PPL itu karena kerjanya bagus ya, dan biasanya kerjanya bagus itu tidak hanya terkait dengan hukum pidana ya. Misalnya mereka bisa ngetik, itu kan kalau di kantor-kantor yang skill yang seperti itu yang agak susah, karena banyak orang-orang tua yang senior-senior yang tidak paham dengan teknologi. Nah, yang dari UIN yang lagi magang itu misalnya bisa buat pamflet, kalau ada acara, desain grafisnya, apalagi yang skill-skill seperti itu, ya akhirnya ketika misalnya mereka ada pembukaan honor, ya, kadang ditawarkan anak-anak yang lagi PPL. Nah, misalnya kayak di Kejari itu ada namanya Zakir. Zakir itu udah di ini nih, apa namanya, ditawarkan ya, mungkin melihat kerjanya waktu dia PPL itu bagus. Ya. Yang di Pradi itu ada juga beberapa orang yang ditawarkan. Ya, kenapa? Itu tadi. Sebenarnya kayak Hairia Aziz, Astuti itu sempat ditawarkan juga oleh pengacara di kantor yang mereka ditempatkan itu karena mereka dianggap apa ya, punya skill yang bagus untuk kerja di bidang hukum ya. Jadi penting salah satunya membuat jejaring dan relasi ya. Dan di samping itu juga bahwa kalau misalnya Anda berminat jadi pengacara, itu kan ada persyaratan pernah magang ya di kantor pengacara. Nah, inilah momennya ya. Momennya membuat jejaring itu, mana tahu nanti kalau butuh kita nggak susah lagi nyari karena udah kenal orang dalamnya ya. Dan berikutnya sekalian mengambil data penelitian skripsi. Nah, ini penting. Masih banyak mahasiswa HPI semester 5 yang belum punya judul. Ya, judulnya belum ada, bingung. Ada Ayoyeng enggak di sini? Ayoyeng ada? Saya Bu sudah ada Bu kemarin sudah informasi sama Ibu. Ya, kalau bingung ya, Wahidullah juga. Kalau Wahidullah kemarin masih format surat ya, tapi itu kan mudah saja. Saya belum sempat, kita belum ketemu aja. Itu kan tinggal ACC aja kan udah pernah konsultasi ya. Nah, kalau masih bingung apa sih kira-kira yang mau diajukan, kamu bisa lihat sambil PPL itu, lihat kira-kira apa sih yang bisa diajukan untuk judul proposal gitu ya. Atau ada kasus di PN, oh ini kayaknya saya mau ngangkat ini, bisa. Tapi ya itu tadi, kalau yang sudah mengajukan tidak bisa merubah. Ini untuk yang belum punya judul skripsi ya, judul proposal belum di ACC. Atau misalnya sudah di ACC, kasusnya ada. Nah, itu bisa sambil meneliti ya, karena kan nanti setelah ini semester 6 ya. Semester 6 itu berarti Anda sudah harus mengajukan proposal. Seharusnya udah di ACC judul kemarin, langsung apa namanya, bimbingan proposal udah bisa ya, yang penting syarat-syaratnya cukup. Nah, itu sudah bisa untuk di semester 6 ini langsung mengajukan seminar proposal. Nah, itu ya, jadi jangan dilewatkan, jangan menunggu buat proposal atau untuk penelitian itu menunggu setelah selesai PPL. Kalau bisa 1,5 bulan ini sambil PPL, ada kesempatan sambil ngetik ya. Apalagi di kantor kan banyak waktu luangnya, komputernya ada terus. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tuntas PPL, kamu proposalnya juga sudah siap ya. Oke. Lanjut, apa yang harus dilakukan selama PPL? Nah, yang pertama, memperhatikan, ini untuk pribadi ya, memperhatikan dan membandingkan teori yang didapat di kuliah tentang hukum pidana, surat gugatan, proses pengajuan gugatan, praktik peradilan pidana dan perdata.
di PN itu kan apa namanya? Ya, itulah tempat untuk pendalaman keilmuan hukum pidana sebenarnya. Jadi ketika Anda ditempatkan di PN atau di tempat-tempat lainnya, bisa saja yang seperti Ibu bilang tadi diatur agar kalian ngumpul gitu ya, untuk lihat praktek beracara di pengadilan negeri. Kalau yang Ibu pernah dengar di anak-anak yang PPL di PA di pengadilan agama, itu biasanya dibimbing oleh hakimnya untuk praktik beracara. Jadi Ibu berharap juga yang di PN, yang untuk HPI juga kayak gitu. Misalnya di PN, siapa yang PPL di PN hari ini? Yang gelombang 2 ini yang PPL di PN siapa? Fadli? Bukan, Bu. Kami di Kejaksaan, Bu. Oh, Kejaksaan. Berarti yang di PN siapa? Rombongan Febrian Batubara, Bu. Febrian, Rati, Yesi. Nah, itu ya. Bu. Jadi nanti yang DPL-nya siapa? Yang di PN? Pak Ishak, Bu. Pak Ishak. Ya, Fadli lah tuh. Ya. Perwakilan. Ini hari ini Ya. PPL-nya. Nah, nanti yang PPL di PN coba ajukan permintaan agar ada praktek peradilan semu ya, peradilan pidana semu yang dibimbing oleh hakim PN-nya langsung. Jadi waktu nanti kalau ada kesempatan untuk diskusi minta itu, jadi pertemuan awal itu. Nah, jadi boleh nanti waktu ngantarnya kapan sama Pak Ishak? Tanggal berapa? Hari ini, Bu. Hari ini sudah diantar. Sudah diantar. Udah, Bu. Ini kami. Nah, tadi waktu pengantaran ada disampaikan masalah ini. Apa namanya? Ada, untuk Bu. ada. Peradilan semua itu. Apa tanggapan mereka? Dia mau bantu. Gitu. Kalau misalnya Ada memang mereka mau bantu, dari sini, Bu. Oke, kalau memang mereka mau bantu, kalau bisa dijadwal, misalnya ya seminggu sekali Kak. Jadi nanti mahasiswa HPI yang PPL di lokasi yang lain bergiliran datang gitu ya. Karena kan tidak semuanya mungkin dibatasi karena kita juga kayaknya lagi PPKM level 2 juga ya, mana tahu ada pembatasan. Jadi nanti yang PPL di PN atau anggap saja yang untuk PPL semester gelombang 1 ini saya anggap pilih ya koordinatornya untuk semua mahasiswa, semua lokasi. Ya. Jadi atur jadwalnya sehingga misalnya seminggu sekali itu kalian bisa semuanya ikut praktek peradilan semu yang dibimbing oleh hakim. Ya. Jadi tidak hanya melihat saja, tapi kalian berpraktek. Dan kalau di PA itu mereka juga dipinjamkan baju toganya itu. Jadi memang merasa jadi hakim memang di sana. Jadi hakimnya yang bimbing harus kayak gini gitu ya. Nah, itu nanti tolong divideokan. Jadi kita bisa digunakan untuk apa namanya ya laporan kegiatan dan juga bagian dari sosialisasi prodi juga ya. Jadi divideokan ya. Ibu minta tolong ya Fadli nanti atur sama siapa yang di PN itu tadi, rombongan Febrian ya yang di PN. Nah, Iya, Bu. Nah, itu nanti minta kepada pimpinan di PN itu agar ada kegiatan praktik peradilan semu yang memang dibimbing langsung oleh hakimnya. Dan minta nanti mengizinkan kawan-kawannya dari lokasi yang lain untuk supaya bisa ikut juga. Nah, jadi melihat dan merasakan praktek peradilan semuanya di sana dan tolong divideokan kegiatannya, ya foto dan videonya. Oke, berikutnya ya apa sih yang harus dilakukan selama PPL? Nah, ini melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang telah diperintahkan oleh atasan di sana selama tidak melanggar etika dan kesusilaan. Yang namanya Anda magang, itu Anda tidak bisa memilih, oh saya hanya mau yang terkait dengan hukum saja, di luar itu saya tidak mau mengerjakan, tidak boleh gitu. Karena mereka mau menerima Anda PPL itu saya sudah syukur. Ya, jadi kalau misalnya disuruh ngetik ya ikutin ya, atau misalnya pun, nah ini ya kalau pahitnya, tolong buatin teh Rati. Nah, mau enggak Rati buatin teh Rati? Iya, Bu, enggak dengar, Bu, kurang apa? Kalau disuruh buat teh di situ. Oh. Nah, kan ada tuh yang kayak gitu. Rati tolong buatin teh ya.
Nah, itu gimana? Apa harus dikerjakan atau tidak? Selama itu tidak melanggar etika dan kesusilaan, lakukan saja. Ya, disuruh ngantar surat, Febrian, ngantar surat. Tidak maulah, saya kan di sini, nah tidak boleh gitu. Dan ada kejadian yang kayak gitu. Kita pernah bermasalah di Kemenkumham kalau nggak salah. Ya, ada mahasiswa MPPL di sana. Dia itu ternyata ditugaskan di bagian perpustakaan atau gimana ya, saya nggak ingat juga. Dia tidak terima, maunya dia itu di bagian yang terkait hukum. Ya, akhirnya ngobrol dengan sesama kawannya itu kedengaran sama pegawai di sana dan akhirnya dilaporkan dan hampir dibalikkan mereka itu ke prodi. Ya, ada laporan minta tolong mereka ditarik lagi. Akhirnya kita minta tolong lagi dengan Pak Zul yang ada di sana ya, dan juga kenalan yang ada di Kemenkumham itu agar mohon dimaafkan kesan mahasiswa ini ya. Nah, itu agak-agak ribet juga. Dan akhirnya apa? Ada kesannya bahwa anak HPI di sana itu mengadu domba orang di dalam kantor itu. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi selama tidak melanggar etika dan kesusilaan, lakukan dengan ikhlas. Ya, ikuti saja. Nah, kecuali kalau mereka itu ada yang melecehkan. Itu banyak kejadian. Ya, ada juga kejadiannya. Misalnya ada yang pengacaranya. Nah, maka untuk yang semester kita ini di Pradi itu tidak ada yang perempuan. Kalau dua PPL yang sebelumnya itu ada yang perempuan kayak Heri Aziz itu dapatnya di Pradi ya. Nah, untuk yang sesi gelombang 1 tahun 2022 ini tidak ada yang magang di Pradi. Kenapa? Karena belajar dari yang semester sebelumnya ada beberapa kejadian terkait pelecehan itu ya. Nah, itu maka tidak ada lagi perempuan yang magang di kantor Pradi ya. Itu. Jadi kalau misalnya pun nanti wallahu alam ya, nauzubillah ada kejadian seseorang melecehkan mahasiswa HPI, jangan takut. Kamu tinggal lapor ke saya atau tinggal lapor ke Ibu Marlina ya. Nah, itu bisa saja dipindahkan ke lokasi yang lain. Ya, atau kalau misalnya apa ya nanti dibantu tapi tetap tidak terganggu dianya, tidak dibatalkan PPL-nya atau diproses supaya bisa penyelesaian dengan baik ya. Yang nggak boleh itu kamu yang malah yang melakukan kegiatan yang melanggar kesusilaan. Jangan sampai yang kayak gitu. Karena ada juga kejadian di semester yang sebelumnya itu ternyata ada juga mahasiswa HPI yang PPL di PN ya, di PN kalau nggak salah itu yang ternyata dia ada melanggar kesusilaan di sana, sempat ribut juga dan hampir saja PPL yang ini nih agak khawatir kemarin tidak diterima oleh PN karena ada kejadian tersebut gitu ya. Tapi syukur alhamdulillah ya, mahasiswa kita tetap diterima untuk PPL di pengadilan negeri. Itu ada kejadiannya juga sebelumnya. Nah, saya berharap yang model kayak gitu tidak ada. Ya, jadi Anda ke sana itu membawa nama UIN, membawa nama program studi hukum pidana Islam, Islamnya itu yang Islam dan hukumnya. Nah, itu yang harus dijaga dengan baik. Ya, jadi sopan, santun, senyum, sapa, bertanggung jawab, ya, dan tidak bertingkah genit. Nah, tidak bertingkah genit ataupun malas-malasan, sehingga memberikan kesan bahwa oh anak UIN itu ternyata pemalas. Oh anak UIN itu ternyata kok kayak gitu. Nah, itu ya jangan sampai saya mendengar hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau ada kejadian yang kayak gitu anak UIN bermasalah, ya mungkin dia bisa saja misalnya lulus ya, dikasih nilai sama DPL-nya, lulus dikasih nilai oleh kantornya kan dia punya 2 nilai ya, dari DPL-nya 1, dari supervisor yang di tempat kamu PPL itu ada nilainya juga, bisa kasih nilai. Tapi kalau berita tidak baiknya itu sampai kepada labor, bisa saja dibatalkan kelulusannya. Nah, itu ya harus dijaga. Tidak boleh meninggalkan kantor lebih dari 2 hari tanpa izin. 1 hari saja itu harus dengan izin. Kasih tahu ke kalabor atau ke saya, Bu, ternyata saya sakit. Nah, mintalah surat keterangan bahwa memang kamu sakit ya, tidak bisa tidak bisa datang ke lokasi PPL ya. Atau misalnya ada yang mau nikah ya, kalau tidak 1 hari 2 hari tidak masalah. Tapi kalau lebih dari itu ya udah tahu berarti dia tidak dianggap
lulus karena itu kegiatannya pribadi, ya. Kecuali misalnya, nah ini kan kemarin Kak Rombongan Febrian ini kan bakal ada lomba nasional. Kalau misalnya memang lolos, mana tahu ya karena membawa nama UIN, ya, dan itu bersifat seleksi nasional, bisa saja yang mendapat izin dari rektor. Nah, itu bisa saja. Tapi kalau dengan alasan pribadi, ya, dan ada orang lain sebenarnya yang bisa ikut, dan tidak boleh. Ya. Jadi, kecuali kalau misalnya memang kejadiannya itu membawa nama UIN, ya, dan memang terseleksi secara nasional, ya bisa saja. Ya. Oke, jadi tidak boleh meninggalkan lokasi PPL tanpa izin dari prodi, ya. Dan itu pun maksimal hanya dua hari dengan alasan yang jelas. Lalu berikutnya, meminta sertifikat magang dari lokasi PPL itu. Ya, jadi baik-baik nanti. Jadi setiap lokasi PPL tentukan satu orang koordinator. Jadi kalau yang Padli tadi adalah koordinator untuk semua mahasiswa HPI yang PPL di gelombang 1, ya. Tapi masing-masing lokasi PPL, ya, itu harus punya koordinatornya per tempat, ya. Misalnya di Kejati ada 5 orang, berarti harus ada 1 koordinatornya, ya. Dan itu minta nanti bahwa di akhir acara itu, di akhir PPL mereka udah dapat sertifikat magangnya. Kalau perlu Anda bayar sendiri tidak masalah, yang penting kan dapat tanda tangan. Kalau memang mereka tidak mau mengeluarkan, boleh enggak misalnya biarlah kita yang patungan untuk apanya, tapi mereka yang ya apa namanya bersedia untuk menandatangani bukti bahwa kalian itu udah magang di kantor tersebut. Apa sih gunanya sertifikat ini? Mana tahu nanti kalau kamu misalnya daftar apa ya tes atau tes gitu yang memang ada bukti dari lembaga tertentu gitu kan, itu bisa digunakan. Artinya pernah dia praktek hukum pidana misalnya, atau praktek apa, nah itu kan sangat penting, berarti dia sudah pernah punya pengalaman yang terkait dengan hukum pidana, ya. Oke, berikutnya membuat laporan harian, ya, baik individu dan laporan kelompok, ya. Ini adakah disampaikan oleh Ibu Marina kemarin, Febrian? Ada Bu, ada juga Ya, formatnya Bu. ya, itu biasanya formatnya dari Ibu Marina. Ya, ada laporan harian, jadi kalian catat per individu itu kegiatan hari ini, kegiatannya ini. Ya, nah yang bagian kelompok itu ada juga. Jadi yang kelompok misalnya kegiatan minggu ini misalnya mempelajari tentang praktik beracara, itu kan bagian dari kelompok, bisa saja. Ya. Lalu yang penting juga berikutnya membuat video PPL per lokasi. Nah itu harus ada. Ya. Gunanya apa? Ya ini itu tadi Ibu bilang, sekalian bukti kegiatan adalah perlu untuk sosialisasi. Karena sama seperti PPL sebelumnya harus ada video PPL per lokasi itu. Ya, nanti diupload di YouTube KPI. Dan ini nanti bisa kita gunakan untuk sosialisasi prodi HPI juga. Ya. Nah ini berikutnya yang terakhir ini boleh sambil kumpul data penelitian. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, yang belum punya judul, yang lagi nyusun proposal, itu boleh sambil nyusun proposal, ya, sambil cari judul. Bahkan ada juga ya, misalnya kayak di Pradi, itu biasanya hari apa gitu kalau mahasiswa yang dulu itu, dia sambil dari PN itu ya, biasanya tidak lagi ke kantor ya, tapi dengan izin kantor pengacaranya dia bisa mengajukan judul boleh saja, ya. Tapi tetap ya kewajibannya adalah selama PPL tidak boleh meninggalkan lokasi PPL tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. Ya. Oke, terkait dengan PPL ada pertanyaan? Terkait tentang PPL? Ada yang mau ditanyakan? Paham apa yang harus dilakukan? Paham Bu. Oke, ya. Jadi jangan bingung-bingung dan jangan takut ya. Yang penting ketika masuk ke satu tempat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, jadi ikutlah aturannya yang di sana itu. Ya.
Oke, lagi nih. Nah, ini yang untuk semester 6 ya. Kalian itu kan udah akhir di semester 5 ya dan masuk di semester 6. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah Ibu ingatkan kembali bahwa semua KRS dan KHS harus ditandatangani dan semua dokumen kuliah harus dibuat PDF-nya dalam satu folder. Ada banyak kejadian dokumen kuliah KRS KHS-nya itu hilang ya. Ataupun misalnya bermasalah. Nah, ini juga masalah palsu ya. Banyak sekali kejadian kemarin dokumen-dokumen KRS dan lain sebagainya itu yang tanda tangannya palsu. Yang namanya KRS harus ditandatangani oleh yang bersangkutan, oleh PA, oleh ketua prodi. Nah, itu nggak boleh ada yang palsu. Kalau ada ketahuan yang palsu berarti dia kena pemalsuan dokumen. Nah, kalau sudah resmi, sudah asli tanda tangannya, misalnya KS sudah ditandatangani oleh WD1, buatlah PDF-nya. Ya, jadi semua dokumen itu harus tersimpan. Jadi kalau misalnya dia hilang atau lain sebagainya, ya tidak payah lagi mencarinya. Ya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan penelitian tadi, bahwa yang lagi nyusun proposal, Ibu mengingatkan kembali agar penyusunan proposal itu harus sesuai dengan buku pedoman skripsi yang terbaru ya. Marginnya, spasinya, footnote-nya, daftar pustakanya, itu Ibu share buku pedoman skripsi. Selesai PPL ini, targetnya adalah sudah siap proposal skripsi juga. Nah, jadi sudah bisa langsung mengajukan izin sempro, seminar proposal. Ya, jadi semester 6 itu bukan lagi nyusun proposal, tapi sudah mengajukan izin sempronya. Ya. Nah, syarat untuk bimbingan proposal di HPI itu adalah sudah seminar proposal 10 kali. Ya. Kalau Azrum lah berapa kali ikut sempro Azrum? Alhamdulillah Bu, udah Nah, kemarin Bu, udah selesai Bu. Sudah 3. Ya, Baru Bu. 3. Udah semua Bu, alhamdulillah. Sudah Bu, semua ya, ikut alhamdulillah. kemarin. Nah, kalau Iya, Bu. sudah seminar proposal itu sudah bisa bimbingan proposal di prodi. Ya. Oke, berikutnya, nah ini juga sudah mulai disiapkan ya TOEFL, IT, TAFIS, tapi ini tentu menunggu selesai PPL. Ya. Dan ini harus asli juga. Mungkin udah pernah ya, Ibu pernah sampaikan bahwa kita yudisium yang terakhir kemarin ini tidak masuk yang terbaik di yudisium fakultas ya. Kan biasanya ada terbaik 1, 2, 3 dilihat dari IPK mahasiswa. Nah, HPI itu nilainya tinggi kemarin itu. Cuma karena ternyata banyak yang kena TOEFL palsu itu, jadi meskipun nilai IPK-nya tinggi, tetap tidak bisa masuk cum laude. Ya, dan bahkan dapat sanksi apa? Sanksinya tidak boleh ngambil ijazah ataupun berurusan di prodi selama 1 semester ini. Nah, itu harus hati-hati. Semua dokumen harus asli tanda tangannya dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Kalau nanti misalnya ada juga yang baru-baru ini, ya 10 kali sempronya itu ternyata ada 1 tanda tangannya itu ternyata palsu. Nah, itu bermasalah juga. Kalau sudah masuk di fakultas, ancaman hukumannya adalah skorsing 1 semester. Ya, skorsingnya 1 semester kalau surat sudah masuk di fakultas ternyata tanda tangan palsu. Dan kalau misalnya masuk di prodi, nah di prodi kan ada plagiasi ya. Ada namanya cek plagiasi, Turnitin, itu biasanya proposal sebelum Anda sempro, itu dicek plagiasi dulu. Kamu ngutip dari internet itu, minimal boleh sama dengan kata-kata di internet itu hanya 25%. Kalau di atas itu belum bisa ikut sempro. Ya, harus minimal 25%. Nah, ada juga mahasiswa, dia caranya gimana? Caranya itu dia lihat di YouTube ada caranya supaya misalnya lolos cek plagiasi itu. Jadi ya macam-macam caranya. Di antaranya semua kata-katanya itu ditambah huruf I tapi warnanya putih. Jadi kalau di layar itu nggak nampak itu ada tambahan kata-kata, tambahan huruf. Nah itu karena kita udah biasa yang nemukan yang kayak gitu ya, itu ketahuan. Nah itu ada sanksinya.
Kalau masih di prodi itu masih status skorsingnya 1 semester 1 bulan ya, 1 atau 2 bulan. Tapi kalau ketemunya di fakultas itu 1 semester. Ya, ada juga yang pernah kena itu plagiasinya bermasalah, dia palsukan, harus ujian ulang. Ujian ulang dia sudah wisuda, sudah yudisium, sudah wisuda. Akhirnya apa? Akhirnya dia harus ujian ulang dengan biaya sendiri. Nah, bayangkan, kalau ujian munakasah pertama itu gratis. Tapi kalau disuruh ujian ulang berarti dia harus dengan biaya sendiri. Nah, itu perhatikan. Jadi ikutilah prosedurnya. Ya, dan semuanya harus benar, harus asli. Jangan ada pemalsuan, jangan ada upaya untuk menipu di sana. Karena kalau ketahuan, ya kalian akan menyesal dengan sendirinya. Yang jelas polisi tentu lebih ahli lah dari para tersangka itu, ya, dari para penjahat. Karena kita di prodi itu udah biasa nemu yang kayak gitu. Itu ada saja yang ketahuan. Oh, ternyata misalnya proposalnya itu setiap kata-katanya tuh karena dia kena Turnitin misalnya 60%, udah capek dia ngutak-ngatiknya nggak ketemu juga. Akhirnya dia spasinya itu dia jarain agak 10 kata misalnya. Nah, itu ketahuan juga. Atau misalnya kata-kata hurufnya ditambah proposal jadi P-nya itu ada 3 misalnya. Banyak gitu ya yang kayak gitu. Itu ketahuan juga. Tetap ya ada sanksinya. Jadi ikutlah prosedur belajar yang benar. Ya. Lalu ya tadi ya TOEFL, IT, TAFIS itu tadi harus asli ya. Dan ini yang terakhir ada sebenarnya kemarin ada rapat bersama Pak Dekan dan Fakultas Syariah bahwa kita setiap prodi itu diminta untuk membuat video profil prodi ya. Itu tadi kenapa Ibu minta Anda masing-masing lokasi PPL itu membuat video kegiatan di masing-masing tempat karena nanti bisa saja digabungkan untuk video profil prodi tersebut. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait PPL dan terkait apa yang harus dilakukan di semester 6 ini. Ada yang mau tanya? Atau ada tambahan dari Pak Dep? Silakan Pak Dep, ada yang mau disampaikan? Lanjut gitu. Ya. Habis hujan pula di kampus. Masih Baru di kampus gabung. ya? Iya, masih. Pak Dep, tolong lanjut. Tolong difoto ya Pak Dep ya. Kita foto coba videonya semuanya. Tolong difoto dulu Pak Dep. Ya. Hadirnya. Oke. Reza, ada Reza? 1, 2, 3. Oke, berikutnya ya, halaman berikutnya. Ini masih banyak yang belum muncul. Dewi, Maharani, ya. Rindiani Putri, ini banyak yang tidak muncul videonya. Ada di sana? Buka videonya semuanya. Yang juga baru 38 orang. Iya, baru 38. Padahal ini kita wajibkan untuk seluruh mahasiswa semester 5, baik gelombang 1 atau gelombang 2. Ya. Silakan Pak Dep, 1, 2, 3. Baik ya. Jadi selamat melaksanakan PPL, jaga nama baik alma mater, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan pengetahuan, pengalaman yang diperoleh selama PPL nanti bisa bermanfaat untuk Anda semua, baik untuk yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya berarti udah jelas. Amin. Tidak ada lagi? Kayaknya tidak ada yang ngaminkan itu. Ada. Cukup ya, Pak Deli paham ya? Jadi Pak Deli adalah koordinator PPL gelombang 1 tahun 2002. Nah, jadi atur jadi gimana baiknya. Kalau ada apa-apa tanya dengan Pak Deli. Bingung Pak Deli tanya dengan DPL-nya. Oke.
Cukup kalau tidak ada lagi. Masing-masing Ya, masing-masing lokasi ada juga koordinatornya. koordinatornya ada. Apa? Apa Pak Dep? Jangan sampai yang penting bikin masalah di tempat PPL. Nah, itu sudah tadi dijelaskan. Iya. Cuma mengingatkan aja lagi. Jadi kalau ada apa-apa, tolong cepat kasih tahu prodi. Ya, jadi bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, jangan sampai nanti belakangan baru tahu, oh ternyata nanti rusak nama prodi kita. Ya, dan itu tentu bawa nama UIN di sana. Baik, Bu. Oke, cukup ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi ya.